Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan berkah. Amin. 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 Rohim, tolong dicek dulu di kolong mejanya, takut ada sampah dan sebagainya. Tessa, tolong hapus papan tulisnya dan sebagainya. Silakan, Bang Rohim, pimpin untuk berdoa rekan-rekannya. Ini doa yang panjang atau doa yang simpel aja, Pak? Yang simpel berdoa. Silakan dipimpin. Oke, kawan-kawan sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini supaya kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam mengerjakan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta hidup yang barokah serta mendapatkan cita-cita yang kita impikan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Mulai. Selesai. Kemudian kita jangan lupa menggunakan dan menerapkan atau mematuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Nurdin hadir? Hadir, Pak. Gimana, sehat, Nurdin? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oke. Tessa, gimana, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Pak. Oke, ada kata-kata mutiara nih ya buat adik-adik sekalian. Jangan pernah berkata tidak, buat anak-anakku sekalian, jangan pernah berkata tidak bisa sebelum mencoba. Jadi jangan ngeluh dalam belajar, kita terus berjuang dalam belajar ya. Pak, saya punya pantun, Pak. Silakan. Buah duku di atas pagar. Senyum dulu baru belajar. Oke, mantap. Pak, Tessa, Baik, Pak. untuk selanjutnya. Tessa punya kata-kata, Pak. Ya, silakan. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam, kata Soekarno. Kita untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri atau untuk berdiri di depan bangkunya masing-masing. Indonesia. Sudah, Pak. Di sanalah aku berdiri di pandu Ibu Indonesia kebangsaan bangsa dan airku. Untuk pembelajaran hal ini, kompetensi dasarnya yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian indikatornya menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu lalu ada yang masih ingat masih belajar materi apa? Ini, Pak. Ya, silakan Nurma. Kedudukan dan fungsi UU Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, Pak. Oke, ada yang masih ingat apa yang saya sampaikan? Apa itu Undang-Undang Dasar? Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Saya, Pak. Silakan, Tessa. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, Pak. Oke, apa yang mencerminkan kalau Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber dari sumber segala hukum di Indonesia? Karena aturan-aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pak. Oh ya, betul. Ada pendapat yang lain, silakan. Ya, di hukum tinggi. Ya, silakan. Artinya segala sesuatu, segala aturan, apakah itu turunan dari peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan pemerintah sampai dengan peraturan daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oke, bagus Rohim. Semuanya bagus. Menjawabnya berarti kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu dan menyimak. Begitu ya. Kemudian kita lihat sebentar sebelum ke lanjut. Kalian akan saya bagi kelompok menjadi tujuan pembelajaran. Maaf, ada yang lupa. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan untuk hari ini? Setelah saya tadi kaitkan materi dengan yang pelajaran minggu lalu. Yang pertama, setelah mempelajari pembelajaran ini, yaitu tadi proses pembuatan peraturan perundang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, siswa harus pertama menampilkan sikap jujur dan disiplin di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menampilkan sikap empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan baik. Selanjutnya, menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian memposisikan diri untuk berperan aktif sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan statusnya sebagai peserta didik di sekolah dengan jujur dan bertanggung jawab. Baik, untuk mengefektifkan waktu dan efisiensi waktu kita, marilah kita melanjutkan. Silakan rekan-rekan anak-anakku sekalian, akan saya bagi menjadi 7 kelompok. Nah, ini amati dulu gambar-gambarnya tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian akan saya bagi menjadi 7 kelompok. Kelompok 1 Tessa dan Destin, kelompok 2 Nur Rohim, kelompok 3 Nurma dan Fuad, kelompok 4 Nurdin, kelompok 5 Walid, kelompok 6 Ibnu, kelompok 6 Ibnu Lilis, kelompok 7 Mary. LKPD ini sudah dibagikan kan ya? Sudah, Pak. Sudah ada di meja. Nah, contoh pertanyaannya kan ini dibagi 7 kelompok, ada kurang lebih 6 pertanyaan di situ. Ini contohnya dibagi sesuai dengan 7 peraturan yang terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun sebelum itu, sebelum anak-anakku sekalian mengerjakan LKPD, silakan disimak dulu pemaparan singkat berikut ini. Sebelum lanjut, ada yang bawa HP semua enggak? Bawa, Pak. Tessa bawa, Oke, Pak. Bisa kan di LKPD, bisa nonton di depan, atau juga bisa klik link yang ada di situ, atau juga scan barcode yang ada di LKPD masing-masing ya. Tessa mau di depan aja, Pak, biar deket Bapak. Ya. Mau di depan aja biar deket Bapak. Waduh, jangan. Soalnya nanti video ini harus diputar ulang untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, kita lanjutkan. Nah, silakan anak-anakku sekalian kerjakan LKPD yang tadi sudah dibagikan setelah mengamati video tersebut. Dan apabila ingin menonton kembali video tersebut, silakan tinggal klik link yang sudah disediakan atau scan barcode yang sudah disediakan di dalam LKPD. Waktunya 50 menit dimulai dari sekarang. Gimana udah dapat ya? Gimana udah dapat? Tessa udah dapat, Pak. Tessa udah dapat, Pak. Udah dapat jawabannya. Iya, udah dapat, Pak. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang, ada masalah, saya bantu. Pak, boleh minta tolong, Pak? Ya, kenapa? Ini yang pertanyaan yang D, Pak, yang masih kurang paham, Pak. Yang kelompok 1, yang kelompok 1 yang D. Yang kelompok 1 yang D. Oh, maaf, bukan D, Pak. Bukan D, Pak. Maksudnya F. F. Bagaimana proses penyusunan atau penyusunan, oh itu salah ketik. Dua-duanya harusnya bagaimana proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Oh iya, Pak, makanya Tessa nanya karena bingung, Pak. Makasih. Itu penyusunan aja. Iya, Pak. Saya cari dulu, Pak, jawabannya. Yang mau duluan atau ditunjuk presentasinya? Dikit lagi, Pak. Ya, mau ditunjuk, mau ada yang duluan kelompoknya presentasi? Pak, enakan ditunjuk, Pak. Destin, kita udah siap, tampil aja yuk. Ya, ditunjuk. Kelompok 1 dulu. Siap. Silakan. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Destin dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengisian lembar kerja peserta didik atau LKPD PKN kelas 8. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu? Bentar, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak, ini keluar nih, Pak. Mohon maaf, Pak. Oh, ini. Apa itu Undang-Undang Dasar? Apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pertanyaan pertama. Menurut kelompok kami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang pertanyaan kedua, siapa yang merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar? Destin, sebutkan Destin. Tadi yang kita kerjasama itu loh. Ayo Destin, silakan. Nah, tunggu Pak, saya ini enggak nulis Pak. Ya Allah. Malas Destin, nggak boleh malas. Males itu nggak boleh. Nanti Roni Jadi, nggak so- Ini Datanya enggak Ini apa Destin namanya? maksudnya memang Tessa maksudnya memang Tessa yang mencatat Pak, tapi tadi Tessa yang ngisi mungkin Destin lupa. Maksudnya jawabannya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Iya. Oke, Pertanyaan bagus, ketiga. Itu, bagus. Pak. Iya Pak, maaf Pak, maksudnya tadi mah Ya. mau tektokan Pak. Silakan. Yang C, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ya, tahun lanjut. 1945 dibuat atau dirumuskan? Ya karena ketika kita dalam kegiatan bermasyarakat tidak ada aturan-aturan dasar, maka kehidupan di negara Indonesia tidak akan tertib, Pak. Pasti banyak terjadi kekacauan. Selanjutnya, Iya. Bagus untuk kelompok 1, Ya, bagus. Cukup Tessa. ya Cukup, terima proses semuanya kasih. kelompok 1. Sekian Cukup, dari bagus, sudah presentasi bagus kelompok Tessa dan 1. Destin. Mohon maaf Kita apabila ada apresiasi. kesalahan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu udah bagus, mantap. Tanggapan dari kelompok lain, persilakan tentang bahasan materi yang barusan. Yang pertama ada undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, dan sisanya 5 peraturan perundang-undangan yang lain. Ada yang mau berpendapat? Pak, nanggepin untuk kelompok 1, Pak. Oh iya, silakan, Fuad. Itu tadi yang jawaban nomor 2, Pak, yang mengesahkan, Pak, kurang tepat, Pak, menurut saya, Pak. Ya, harusnya siapa gitu? Harusnya yang merumuskan BPUPKI dan ditetapkan sama PPKI, Pak. Nah, itu betul. Betul. Itu untuk awalnya, tapi kalau untuk yang 4 kali amandemen, itu betul tadi jawaban dari kelompok 1 oleh MPR. Iya, Pak. Betul. Terima kasih, Ye. Pak. Oh iya. Silakan, ada yang mau menyimpulkan setelah pembelajaran ini? Rekan-rekan, anak-anakku sekalian, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak, Ya, silakan Rohim. bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Segala sesuatu yang ada di Indonesia, baik aturan-aturannya itu harus berlandaskan hukum. Dan di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber dari hukum tersebut. Jadi ketika di Indonesia membuat peraturan-peraturan yang di bawah Undang-Undang Dasar 1945, baik itu undang-undang maupun perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, peraturan daerah, sampai dengan peraturan daerah kabupaten atau kota, itu harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena semua aturan-aturan ketatanegaraan di Indonesia secara umum konsepnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan-peraturan yang di bawah dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebenarnya adalah pelaksana dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi artinya aturan-aturan yang dibuat di bawahnya itu
Ya, Undang-Undang silakan. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu Pak kalau yang bisa saya simpulkan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih sudah cukup bagus Roh. Selanjutnya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran proses pembuatan peraturan perundang-undangan hari ini? Silakan Nurma, bisa dijawab. Apa Maaf, Pak, manfaat? bisa diulangi, Oh Pak? ya, apa manfaat yang diperoleh melalui setelah mempelajari materi proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ya, Pak, setelah mempelajari ini saya tahu, Pak, bahwasanya kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini ada ini ya, Pak, berurutan ya. Ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pak. Jadi yang paling tinggi adalah UUD 1945. Yang kedua itu TAP MPR, Pak. Ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir itu Pak peraturan daerah kabupaten atau kota, Pak. Tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman semua, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Nurma atas pemaparan manfaatnya. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang ada di Google, Google Form, yang linknya sudah di-share-kan tadi, ya, dipersilahkan. Oh, yang ini, Pak. Yang di Google Form ini, Pak, ini ya, ngerjainnya boleh berkelompok apa sendiri-sendiri, Pak? sendiri-sendiri kan, pakai HP masing-masing. Baik, sudah selesai mengerjakan soalnya, nanti nilainya akan saya umumkan kepada anak-anakku sekalian. Selanjutnya, tolong dipersiapkan. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang menampilkan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah, Pak. Assalamualaikum. Ya, hamdalah bersama-sama. Persilahkan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.